Sobat PS, teman-teman mahasiswa, pemirsa Perspektif Sosiologi ini, hari ini saya akan menjelaskan tentang satu tema yang penting, terutama bagi teman-teman yang sedang kuliah S1 atau mungkin S2 juga, karena pembahasan ini adalah tentang mendapatkan beasiswa dan juga sekolah di luar negeri. Tentunya ini adalah satu pembahasan yang penting karena tidak semua orang juga punya kesempatan meraih beasiswa, apalagi bisa kuliah di luar negeri. Karena itu, silakan tonton tayangan ini dan mudah-mudahan sahabat semua dapat inspirasi dari tayangan ini. Baik sahabat Perspektif Sosiologi, bertemu kembali dengan channel Perspektif Sosiologi. Kali ini saya akan berbincang dengan kolega saya di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Gunung Jati Bandung, Pak Asep Muhammad Iqbal PhD. Satu tema yang akan saya diskusikan pada tayangan kali ini adalah tentang beasiswa dan kuliah di luar negeri. Kang Asep menyebutnya bukan luar negeri tapi luar ngeri. Jadi Pak Asep Iqbal ini kalau saya lihat di CV-nya punya pengalaman yang panjang dalam hal mendapatkan beasiswa. Tentunya adalah beasiswa yang dulu dialami dengan pengalaman Pak Asep Iqbal yang mungkin nanti juga sedikit berbeda dengan ketersediaan beasiswa yang skemanya dengan yang ada sekarang. Tapi setidaknya para penonton PS ini bisa mengambil inspirasi dari apa yang dialami oleh Pak Asep Iqbal. Nah, sahabat semua, saya akan mengenalkan dulu Pak Asep Iqbal, terutama dari background pendidikannya, karena itu nanti yang akan menjadi tema pembahasan kali ini. Pak Asep Iqbal ini ya S1-nya di UIN Jakarta, lalu kemudian mendapat beasiswa untuk level magister 2 kali. Yang pertama ada di Leiden University, lalu kemudian pernah juga mendapat di Flinders University Australia. Lalu untuk S3-nya juga di Murdoch University di Australia. Dan kalau saya lihat juga ada grade deep di Flinders University Australia. Nanti mungkin akan dijelaskan secara detailnya oleh Pak Kang Asep, gitu aja saya nyebutnya. Sami-sami orang Cibiru, gitu ya. Nah, Kang, gimana kabarnya, sehat? Baik, alhamdulillah. Sampurasun, apa kabar? Rampes, alhamdulillah. Nah, meskipun sebenarnya kami tinggal tidak terlalu berjauhan, sebenarnya sama-sama di sekitar Cibiru, tetapi karena ada corona, maka kami melakukan perbincangan ini mengikuti prokes seperti yang dianjurkan pemerintah dalam rangka ya jaga-jaga saja agar sampai tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, Kang Asep, saya ingin sebenarnya saya mengenal Kang Asep itu jauh sebelum Kang Asep pindah ke UIN. Dulu pernah waktu saya kuliah S3, saya pernah googling satu tulisan, ada disertasinya tentang salafisme dan ya internet gitu ya. Saya googling dan saya baca, lalu beberapa tahun kemudian saya ketemu di sini setelah Kang Asep Iqbal ini pindah ke UIN Bandung, dulu dari Banjarmasin ya. Palangkaraya, IAIN Palangkaraya. IAIN Palangkaraya, begitu, dari IAIN Palangkaraya. Nah, Kang Asep, saya mau mulai dengan perbincangan tentang beasiswa. Sebenarnya seberapa penting sih makna beasiswa bagi Kang Asep gitu, sehingga harus diperjuangkan, harus misalnya investasi waktu dan lain-lain sehingga kita mau mengejar beasiswa seperti itu. Oke, terima kasih. Saya pertama ucapkan kepada Perspektif Sosiologi Channel, khususnya kepada Kang Dede Syarif yang sudah mengundang saya untuk ngobrol di sesi kali ini. Saya harap ini, saya pandang ini adalah channel yang sangat bagus untuk memperluas wawasan kita tentang sosiologi khususnya ya. Mengenai sejauh mana pentingnya beasiswa seperti yang ditanyakan tadi, saya kira itu tergantung kepada banyak orang ya. Misalnya tentu bagi orang yang punya latar belakang yang berbeda pasti menganggap beasiswa secara berbeda pula ya. Ya. Misalnya bagi orang yang latar belakang ekonominya bagus ya,
tentu saja mereka tidak menganggap urgent atau penting beasiswa itu, ya gitu misalnya. Tetapi bagi orang yang latar belakang ekonominya pas-pasan atau bahkan kurang, maka beasiswa sangatlah menjadi darah utama bagi kita untuk melanjutkan sekolah ya, baik dari tingkat S1 sampai S2 dan S3 ya gitu. Nah, saya mungkin masuk kategori yang kedua itu, Kang Dede ya, gitu. Bahwa beasiswa itu sangat penting dalam perjalanan intelektual saya untuk meraih pendidikan setinggi-tingginya sampai S3 ya. Itu. Jadi latar belakang mungkin kalau kita dalam kategori sosiologi mungkin saya termasuk kategori kelas menengah bawah ya kayak gitu. Bahwa seperti kebanyakan orang Indonesia, maka untuk sekolah ke luar negeri misalnya itu tidak mungkin mengambil dari kantong saya sendiri, tidak dari kantong bapak ibu saya sendiri, apalagi kantong tetangga saya. Apalagi kantong negara. Maka mesti harus mencari sumber lain. Ya. Harus mencari sumber lain, yaitu semuanya jadi funding agent yang menyediakan program-program beasiswa. Nah, beruntungnya Bruni, banyak lembaga-lembaga atau agen-agen yang menyediakan beasiswa itu, baik dari pemerintah sendiri Indonesia atau dari luar negeri. Nah, dalam konteks saya, pengalaman saya, ini saya ingin berbagi saja pengalaman saya. Mungkin pengalaman saya ini akan agak berbeda dari audiens atau siapapun yang mendengar ini. Pada zaman saya mungkin penyedia beasiswa gitu pada zaman itu justru lebih banyak dari luar negeri pada dalam negeri. Ya sekitar itu kan tahun 2000 awal, tahun 2000-an ya. Ketika itu ada transisi masa pemerintahan dari masa Orde Baru kepada reformasi, kemudian Presiden Habibie dan kemudian Gus Dur. Nah, saya pada masa Presiden Habibie waktu itu mendapatkan. Nah, negara apalagi ketika itu dalam ketidakstabilan ekonomi, maka ada beasiswa yang sudah ada kerjasama pun antara pemerintah dengan negara luar pun mulai terganggu ya. Nah, dalam konteks itu kebanyakannya justru ketika itu banyak justru negara-negara asing yang dalam pandangan saya ya ketika itu lebih banyak memberikan beasiswa kepada anak-anak Indonesia yang terbaik dibanding yang pemerintahnya. Tapi mungkin situasi sekarang juga berbeda. Nah, selain secara finansial, Kang Asep, itu kan ada nggak misalnya bahwa penyedia beasiswa itu atau ketika kita mendapatkan beasiswa selain keuntungan finansial yang membantu kita dalam melaksanakan atau mengejar cita-cita seperti itu, ada nggak hal yang ya selain finansial itu sehingga kita pantas deh kita investasi waktu, kemudian kerja keras karena yang kita dapatkan bukan hanya persoalan finansial juga. Saya kira betul itu. Dalam melihat beasiswa, ya, terutama untuk konteks sekolah ke luar negeri ya. Ketika ini saya berbicara beasiswa untuk studi di luar negeri ya. Tentu kita dalam melihat beasiswa itu, khususnya yang ke luar negeri itu, kita bukan hanya mendapatkan keuntungan finansial seperti Kang Dede bilang tadi. Kalau itu jelas itu sangat membantu ya. Itu. Kita ketika hidup di luar negeri tentu memerlukan dana-dana yang luar biasa besar. Mungkin orang melihatnya, wah dapatnya besar, sekian ribu dolar dalam sebulan, katakanlah $1.500 per bulan. Orang selalu dikonversi ke rupiah, wah 15 juta dong sebulan, wah, gitu kan. Mereka tidak sadar bahwa ketika hidup di sana itu adalah hidup pas-pasan gitu, untuk bisa sewa rumah, bisa makan dan hidup sederhana. Itu jangan pergi sering makan di restoran. Nah, saya kira itu yang pertama. Bahwa ketika melihat beasiswa memang sangat unsur utama pentingnya adalah finansial itu. Tapi yang lebih jauh lagi dengan kita mendapatkan beasiswa ke luar negeri itu ada nilai lain yang kita dapatkan. Ya, apa itu? Ya, yang tentunya yang pertama adalah ada pengalaman pribadi yang mungkin tidak kita dapatkan, yaitu kita menjadi warga dunia. Oke. Dengan kita pergi ke luar negeri dengan beasiswa tersebut, kita menjadi warga dunia, kita menjadi global citizen, tidak menjadi katak dalam tempurung. Itu adalah kesempatan kita memperluas wawasan kita mengenai bangsa-bangsa lain, budaya lain, karakter lain, tradisi lain,
yang ada di negara yang berbeda dari negara kita. Jadi kita menjadi global citizen di situ. Ini saya kira pengalaman ini menjadi sangat tak ternilai harganya dibanding kalau kita hanya sekolah. Maaf, bukan maksud untuk merendahkan yang sekolah dalam negeri ya, tapi saya ada pengalaman saya mendapatkan ada pengalaman nilai yang luar biasa ketika saya sekolah misalnya di Belanda dan Australia. Saya menjadi global citizen, saya mengenal budaya orang lain. Yang saya kenali bukan cuma warga negara yang saya sekolah di situ, misalnya Australia dan Belanda, tetapi juga adalah warga negara dari bangsa-bangsa lain yang pada saat yang bersama berdatangan dari berbagai negara ke negara tempat kita belajar. Karena ketika kita belajar, kita masuk kategori international student, maka kita ketemu dengan warga-warga dunia lainnya, baik dari Asia Tenggara, dari Afrika, dari Amerika, dari Eropa lain dan sebagainya. Nah, ini saya kira ini pengalaman yang sangat penting ya untuk kita dari beasiswa itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita mendapati pengalaman secara akademik di kampus atau universitas yang punya tradisi yang berbeda dari kampus yang ada di negara kita sendiri. Oke. Di sini saya tidak berbicara mana yang lebih baik, tidak lebih baik, tapi minimal saya katakan bahwa kita mendapatkan ada tradisi yang berbeda. Yang mungkin tradisi itu akan memperkaya tradisi yang ada di kampus kita sendiri. Nah, misalnya tradisi cara berpikir yang berbeda. Nah, misalnya tradisi cara menulis yang berbeda dari negara kita. Contoh dalam menulis misalnya. Kalau menulis di orang Indonesia itu kan muter-muter helanya dari introduction tuh. Kalau tujuannya misalnya mau ke Jakarta, tapi ke Cirebon hela gitu kan, muter. Nah, itu kan tradisi kita kalau menulis seperti itu. Juga berbicara juga sama kan gitu seperti itu. Kalau mau ke Jakarta tujuannya tapi ke Cirebon hela baru masuk ke Indramayu baru sampai gitu. Tapi dalam tradisi akademik Barat dari segi berbicara nulis pun, kalau memang tujuannya ke Jakarta ya, kalau pada jalan tol aja, to the point itu. Jadi katakan apa yang Anda maksudkan, lalu apa maksudnya dan sebagainya, sehingga tidak terlalu banyak bertele-tele seperti itu. Nah, ini tradisi yang tentu berbeda dari negara kita yang menurut saya dalam banyak hal ini penting ya kita mendapatkan minimal kita mendapatkan nuansa yang berbeda dan pengalaman yang berbeda dari negara kita sendiri. Di samping juga nilai akademik yang ada di sana, misalnya tradisi akademik di sana, bergaulan dengan pembimbing kita ya tentu akan berbeda ketika yang kita hadapi di sini. Pergaulan dengan pembimbing kita itu sangat berbeda, mereka lebih egaliter, lebih cair, tidak perlu memanggil gelar profesor atau doktor apapun, manggil saja namanya seperti itu, dan dibangun ada suasana egaliter antara kita sebagai mahasiswa dengan dosen kita, antara kita sebagai anak bimbingan dengan pembimbing kita, apalagi dengan teman-teman sesama ya, saya kira lebih cair lagi. Oke. Gitu. Saya kira itu dulu ya. Oke. Kang Asep, dari pengalaman Kang Asep, beasiswa apa saja yang pernah didapat misalnya? Dari S2 dulu deh ceritanya, S2 sampai 2 kali waktu itu ya? Ya, oke. Ini saya ingin berbagi pengalaman saja buat audiens PS ya, mungkin ini bisa menjadi manfaat. Ketika saya adalah lulusan atau peserta dari namanya program pembibitan calon dosen IAIN seluruh Indonesia ketika itu angkatan ke-11 di Jakarta. Nah, peserta pembibitan dosen ini mendapatkan kesempatan untuk studi ke luar negeri. Ada yang ke Timur Tengah, ada yang ke negara-negara Barat. Tapi semua harus melalui sebuah seleksi yang ketat ya. Tidak dijamin bahwa yang ikut itu bisa pergi juga gitu kan. Nah, alhamdulillah saya mendapat kesempatan untuk seleksi ke negara Belanda ketika itu melalui pembibitan calon itu, yaitu melalui program beasiswa INIS namanya, mungkin Kang Dede pernah dengar namanya INIS ya, itu Indonesian Netherlands Cooperation in Islamic Studies. Nah, ini adalah beasiswa khusus kerjasama antara negeri Belanda yang diwakili oleh Leiden University dan Kementerian Agama untuk membuka kesempatan kepada mahasiswa Indonesia untuk mahasiswa IAIN khususnya untuk studi ke sana untuk program S2. Waktu itu hanya program S2 saja. Nah, itu namanya beasiswa INIS. Nah. Yeah. Tapi INIS itu sekarang tentu sudah tidak ada lagi ya, gitu. Ini digantikan dengan hal lainnya, ada Nufik, sekarang ada NESO dan sebagainya ya, gitu. Saya kira. Jadi namanya itu dulu INIS ya, Indonesian Netherlands Cooperation in Islamic Studies.
Nah, gitu. Waktu itu saya kira sangat bersyukur dengan proses ini, walaupun pada keberangkatannya agak terganggu karena tadi proses transisi pemerintahan kita ke Habibie itu kan negara kita chaos secara sosial ekonomi politik. Tapi alhamdulillah pada 2001 ini bisa berangkat ya. Oke. Itu untuk yang ke Belanda ya. Kemudian untuk yang saya merasa ilmu saya itu masih sedikit ya. Ketika saya lulus S2 Belanda itu, maka saya yang berpikir untuk menambah ilmu saya di bidang lainnya gitu. Maka saya memutuskan untuk mendaftar beasiswa Australian Development Scholarship atau ADS, ADS untuk mengambil S2 saya yang kedua di bidang sosiologi di Flinders University, kota Adelaide, Australia. Nah, beasiswa yang kedua ini dalam bidang master program studi sosiologi melalui Australian Development Scholarship. Nah, saya sangat bersyukur mendapatkan beasiswa ini. Yang pertama juga kompetitif, yang kedua juga kompetitif karena itu disediakan untuk seluruh calon-calon warga Indonesia terbaik untuk bisa mendaftar beasiswa EDS itu ya. Oke. Nah, tadi Kak Dede bilang selain EDS saya mengambil graduate diploma, betul? Karena latar belakang saya bukan sosiologi sebelumnya, saya Islamic Studies, maka untuk bisa masuk langsung ke master itu ada semacam graduate diploma dulu. Oke, selama 1 tahun ya. Maka masuk namanya Graduate Diploma in Sociology. Itu yang disebut dengan GradDip itu. Nah, setelah graduate selesai baru, itu juga 1 tahun, baru masuk ke program Master Sosiologi juga 1 tahun. Jadi cuma 2 tahun saja sebenarnya, seperti itu. Nah, untuk yang ketiga, saya juga mengucap syukur, alhamdulillah melanjutkan S3 PhD program saya juga di Australia, tetapi di kota yang berbeda, yaitu sekarang di kota Perth, Western Australia. Saya selalu berpikir, saya tidak mau sekolah pada kampus yang sama dengan kota yang sama. Gitu. Saya ingin memperluas wawasan saya, tapi juga supaya tidak bosan, tapi juga saya ingin memperluas wawasan saya dan juga mendapatkan network yang baru, suasana yang baru, dan mengenal kota-kota yang baru. Maka ketika S3 saya mengambil di kota yang berbeda dibanding saya S2 saya di Flinders itu, ya apalagi yang sebelumnya di Leiden. S3 saya diambil di Murdoch University di kota Perth, Western Australia. Nah, beasiswa ini namanya Murdoch International Postgraduate Scholarship. Jadi beasiswa yang berasal dari pemerintah Australia, tapi diberikan ke kampus. Oke. Disediakan bagi mahasiswa internasional yang memenuhi syarat. Saya ikut seleksi seperti biasa ya. Wah, kalau yang namanya seleksi, waduh, lo ingat sekarang, aduh, itu kok bisa gitunya, gitu kan. Jadi melalui seleksi juga. Ini kalau yang S3 ini pesertanya bukan orang Indonesia aja, tapi juga internasional student. Jadi katakan beberapa, kalau yang EDS S1 lokal Indonesia, tapi ini mahasiswa dari berbagai negara. Dan alhamdulillah saya mendapat beasiswa pada tahun 2010 itu, ya, 2009-2010, hanya 10 orang yang diterima seangkatan saya ketika itu melalui Murdoch International PhD Scholarship itu. Oke, itu jadi semuanya beasiswanya itu seperti saya di awal tadi, saya hampir kebanyakan beasiswa dari orang pemerintah luar negeri, bukan dari pemerintah kita sendiri ya gitu. Ketika itu mungkin karena negara belum punya waktu untuk mengurus SDM bangsanya sendiri, jadi peluang-peluang beasiswa tidak seperti banyak sekarang bagi yang dikelola oleh pemerintah kita sekarang. Saya kira itu. Nah, oke, Kang Asep, dari ini pengalamannya kan luar biasa nih, S2 2 kali, lalu kemudian S3 juga masih beasiswa lagi. Nah, saya juga ingin menggali, misalnya nanti akan menjadi pertimbangan juga bagi mahasiswa yang menonton channel ini. Sebenarnya kualifikasi apa yang dibutuhkan untuk bisa berkompetisi mendapatkan beasiswa? Ya, baik dalam pengertian kualifikasi yang sifatnya akademik, lalu kemudian juga mental. Kan ada juga yang kualifikasi akademiknya punya, tetapi mentalitasnya tidak siap. Nah, bagaimana mempersiapkan dua hal itu? Oke. Ya, ini saya kira penting. Ketika siapapun yang hendak melanjutkan studi ke luar negeri, emang ini saya sebut luar negeri ya, karena ada persiapan yang harus dilakukan, ada ngeri-ngerinya di sana gitu. Oke, setidaknya dalam pengalaman saya ini ada 3 hal yang harus dipersiapkan ketika siapapun ingin sekolah
ke luar negeri melalui beasiswa ya, atau tidak beasiswa. Sebenarnya sama saja baik beasiswa atau tidak beasiswa. Pertama, Anda harus punya kemampuan akademik yang bagus, yang sesuai dengan standar negara yang dituju atau standar kampus, standar kualifikasi akademik yang ditetapkan oleh kampus tujuan Anda gitu ya. Nah, ini modal dasar. Kita tidak mungkin bisa sekolah dimanapun kalau kita tidak punya kualifikasi akademik, kita tidak punya kemampuan akademik yang bagus ya. Berarti kalau kita masuk perguruan tinggi, berarti kemampuan intelektual kita itu dituntut ada gitu kan. Maka standarnya misalnya kalau kita S1 misalnya, usahakan IPK kita itu di atas 3,5, di atas 3 gitu kan. Bagus-bagus kalau 3,5 itu. Ini adalah semacam tiket awal kita untuk bisa mendaftar gitu kan. Nah, nggak mungkin kalau kita tidak punya ini, nggak kita bisa ikut mendaftar. Maka bagi sekarang mahasiswa sosiologi yang sedang kuliah, misalnya bila ada minat, maka dari sekarang nilai-nilai yang formal itu harus bagus. Itu tidak bisa dihindarkan, harus bagus, saya kira seperti itu. Yang kedua, bahasa. Kita harus punya kemampuan bahasa yang bagus di negara tujuan kita, yang ingin kita tuju. Kalau misalnya negara berbahasa Inggris seperti Inggris, Australia, maka kita harus punya kemampuan di bidang itu, dan Amerika misalnya. Maka kita dari awal nih harus mempersiapkan kemampuan bahasa kita yang bagus. Maka kita harus mengetahui apa sih standar bahasa yang diminta di negara itu, khususnya di perguruan tinggi yang kita tuju. Apakah TOEFL kah, atau IELTS kah, atau yang lainnya. Kita harus tahu tuh, Kang Dede ya. Kalau kita sudah mengenal bahwasannya di sana ada IELTS seperti Australia dan Inggris, maka kita harus mempersiapkan diri punya sertifikat yang bagus di IELTS itu. Oke, nah ini bisa kita lakukan misalnya mahasiswa yang berminat ke sana bisa dari sekarang mempersiapkan diri dengan misalnya kursus bahasa Inggris, ikut TOEFL, IELTS preparation dan sebagainya. Tapi kalaupun tidak bisa belajar mandiri. Saya termasuk awalnya belajar mandiri ya. Nah, jadi awal-awalnya tidak pernah belajar kursus secara formal, sampai kemudian ketika mau tes baru ikut pelajaran formal. Jadi, nah ketika mau ke Belanda itu kan ada tes ada kursusnya sekitar berapa bulan, lalu kita di situ disiapkan. Nah, tapi sebelumnya tidak pernah gitu ya. Maka kalau Anda punya modal yang bagus, punya dana yang cukup, saya kira bagus kalau mengambil kursus, karena dengan ikut kursus itu terarah bagaimana kita mendapatkan sertifikat yang bagus. Kalau kita ingin ke negara yang standarnya TOEFL, Anda seperti Amerika Serikat misalnya, dan juga negara Eropa lainnya, ke Belanda misalnya, negara Belanda itu memang berbahasa Belanda, tetapi ada kelas internasional, di situ sertifikat bisa kita gunakan, bisa TOEFL, ya kita bisa pakai, atau IELTS juga sama seperti itu. Kita harus mempersiapkan TOEFL yang bagus, ya kursus yang serius. Nah, kalau tidak bagus, kalau Anda syukur punya dana untuk berkursus sendiri. Nah, ini penting bahasa ini, karena kita adalah berhadapan dengan dosen yang berbahasa Inggris, mahasiswa yang berbahasa Inggris, paper juga berbahasa Inggris, misalnya, kemudian komunikasi berbahasa Inggris, masyarakat kebanyakan berbahasa Inggris. Nah, maka kemampuan bahasa ini menjadi mutlak. Nah, menjadi syarat mutlak bagi keberhasilan. Mungkin nilai kita bagus tuh, nilai akademiknya, tapi kalau bahasanya tidak bagus, itu kemungkinan besar gagal. Saya punya pengalaman, saya tidak perlu menyebut namanya, beberapa kawan saya yang juga siapapun itu, yang lainnya juga, mereka punya kemampuan bagus, orang-orang hebat di Indonesia misalnya seperti itu, tapi mereka tidak bisa selesai studinya karena kemampuan bahasanya yang rendah, tidak memenuhi standar yang ada di sana. Misalnya walaupun di Indonesia suka menulis misalnya luar biasa, tapi ketika di sana itu kan menulisnya dalam bahasa Inggris dengan cara mindset orang-orang Barat berpikir menulis seperti saya sebut tadi. Ya, jangan kita kan suka bawa, mungkin di Indonesia dia hebat menulis di mana, tapi orang Indonesia nulisnya muter-muter itu. Kita harus sebenarnya menyesuaikan dengan kemampuan bahasa itu, sebenarnya kita menyelami juga mindset cara orang-orang di sana berpikir, orang Barat berpikir dan menulis seperti itu. Nah, ini penting ya. Tidak mungkin kita bisa selesai dengan baik, karena apalagi dalam kemampuan menulis, kalau kemampuan bahasa Inggris kita tidak bagus. Yang ketiga, ini adalah kesiapan mental. Nah, itu. Mungkin kapasitas intelektual kita bagus, bahasa kita udah bagus, tetapi tidak akan berhasil kalau tidak punya kemampuan mental yang cukup untuk hidup di negara orang. Jadi dalam hal ini dibutuhkan mental kita untuk siap tinggal di negara orang.
untuk bisa berkomunikasi, beradaptasi dengan aturan-aturan kampus di negara orang, untuk bisa bagaimana berkomunikasi juga dengan warga-warga yang berdatangan dari berbagai negara. Nah, kita harus siapkan mental. Itu bahwa kita bisa cepat beradaptasi dengan keberadaan dan aturan di negara kita datang itu. Nah, ini sangat penting, salah satu syarat penting kalau kita ingin berhasil. Kalau kita punya karakter cepat menyerah, dalam bahasa Sundanya tebetahan, saya kira ini agak susah untuk berhasil ya. Karena mungkin kita kan di sana paling lama tinggal paling cepat 2 tahun untuk master misalnya. Untuk S3 bisa lebih lama, 4 tahun kan, bisa lebih bahkan seperti itu kalau kita bekerja di sana. Maka harus punya, dalam mental kita disiapkan bahwa kita akan punya kemampuan beradaptasi dengan negara di sana dari segi budaya, tanpa kita kehilangan identitas kita sendiri. Yang dalam bahasa Sunda itu berarti pindah cai, pindah tampian gitu kan. Nah, kita mengikuti tradisi yang ada di sana tanpa kita kehilangan diri kita sendiri. Maka ciri sabumi cara sadesa itu harus kita ikutin di sana gitu supaya kita bisa survive. Tanpa itu kita tidak bisa survive, dan itu banyak kasus terjadi ketika tidak bisa beradaptasi dengan budaya baru, negara baru, aturan baru, rumah tangga baru, maka itu kemungkinan besar untuk gagal, tidak mampu menyelesaikan studi itu sangat besar. Nah, termasuk poin yang terakhir Kang Asep, karena mungkin untuk beberapa kultur di Indonesia, termasuk misalnya kultur Sunda, nu eraan atau tidak terbiasa juga untuk berdiaspora ke tempat yang lain, jangankan ke luar negeri, bahkan untuk ke provinsi yang lain juga tidak terlalu banyak sebenarnya kan, dibanding misalnya beberapa kultur di masyarakat Indonesia, misalnya seperti Sumatera, kemudian juga Jawa Tengah, Jawa Timur itu kan punya kultur berdiaspora yang sangat kuat. Nah, mungkin sebagian besar pemirsa ini juga ada di sekitar Sunda, seperti Kang Asep dan juga seperti saya. Jadi mentalitas yang ada dalam kultur itu bagaimana kemudian mereformasinya gitu, agar punya daya saing seperti itu. Oke. Saya lihat itu tidak dalam hal masalah right or wrong ya, atau salah benar ya, tetapi saya melihat masalah kondisional, masalah situasional mengapa itu terjadi gitu. Dan juga sekarang juga keliru kalau menganggap orang Sunda hanya kurung batoken ya kan, tidak, atau hanya katak dalam tempurung. Sekarang banyak orang Sunda sejak dulu juga sama seperti itu. Banyak orang Sunda yang juga berdiaspora ke luar wilayah Tatar Sunda, baik di dalam wilayah Indonesia sendiri. Ketika saya misalnya di Kalimantan Tengah, saya banyak ketemu orang Sunda di sana, gitu kan. Ketika saya ke Australia banyak juga, ketika di Belanda juga sama dan sebagainya, gitu ya. Nah, tetapi memang jumlahnya tidak sebanyak yang dari etnik lain, misalnya etnik Jawa, karena ini kan masalah proporsional saja. Orang Jawa di Indonesia adalah mayoritas, maka yang diaspora pun banyak. Oke kan? Seperti itu. Nah, orang Sunda yang tidak lebih sedikit pasti sedikit, gitu. Saya kira itu. Jadi saya kira tidak benar kalau orang Sunda itu tidak bisa berdiaspora atau tidak mau fight dengan sesuatu yang baru. Nah, saya kira terus ada kultur juga. Menurut saya, mengapa katakanlah kalau kita melihat ada kekurangan diaspora di kalangan orang Sunda, karena memang orang Sunda itu buat apa kita ninggalin rumah sendiri, rumah kita yang indah itu buat kita tinggalin. Tanah kita subur, air di mana-mana ngocor, gunung hijau dan sebagainya, udara enak, udara nyaman. Buat apa kita pergi ke kampung orang, gitu kan? Nah, gitu kan. Jadi inilah yang mendorong, saya kira mungkin kalau kita setuju itu, yang orang Sunda tidak perlu pergi keluar orang, karena kita mendapatkan emas di negeri sendiri, gitu. Orang pergi keluar, misalnya orang-orang Madura, katakanlah begitu, mereka banyak di Kalimantan sebagainya, karena memang kultur alam mereka yang keras. Mereka mencari emas karena tidak ada tanda petik emas di kampung sendiri, maka mereka secara kultural, secara geografis terdorong untuk keluar dari rumahnya sendiri. Nah, bagi kita yang ada di sini, emasnya ada di rumah kita sendiri, kenapa harus cari di orang lain kan? Seperti itu. Nah, itu menurut saya. Nah, itu kalau kita mau berapologi ya. Tapi saya katakan bahwa orang Sunda sama punya fighting spirit yang sama dengan etnik lainnya, dan saya itu temukan di mana-mana gitu kan. Bahkan saya merasa kasihan pernah ketemu dengan seorang bapak-bapak
yang tinggal di Australia dari tahun 70-an sendiri datang ke sana. Sampai sekarang dia masih tinggal di sana, menikah dengan orang sana. Pertanyaan saya, ini si bapak ini kasihan juga ya, apa dia nggak mau pulang gitu ya? Kalau Ternyata lupa dia jalan. tidak mau pulang karena memang dia sudah merasa enjoy di sana, Kang Dede. Iya, Ya, iya, gimana? iya, iya. Dia udah merasa enjoy, dia tidak merasa ingin pulang karena sudah merasa enjoy di sana, menjadi warga di sana dan sebagainya. Itu bisa saya temukan di negara-negara lainnya juga. Di Belanda juga sama, saya ketemu dengan tanamkan sekarang kepada mahasiswa kita khususnya adalah merubah mindset mereka untuk tidak menjadi katak dalam tempurung. Ya, kita dan untuk menjadi kurung batoken dalam bahasa Sunda, bahwa emas pun memang banyak di negeri kita sendiri, di kampus itu banyak emas, tapi juga ada emas-emas lain juga dari di negeri orang yang itu akan memperkaya emas yang sudah kita punyai ini, sehingga kita memiliki menjadi orang Sunda, katakanlah mahasiswa yang memiliki banyak nilai-nilai baru yang untuk memperkaya diri kita sendiri. Oke. Oke, Kang Asep, saya lanjut ke pertanyaan kedua. Bagaimana ya perasaan atau pengalaman-pengalaman ketika kuliah di luar negeri? Ya ada dua kan, ada di Eropa lalu kemudian ke Australia. Apa yang didapatkan, kelebihan kekurangannya, kemudian apa yang bisa dibawa ke negara kita, kemudian diseminasikan kepada teman-teman yang lain tentang pengalaman kuliah di luar negeri seperti itu. Oke, tentu saja ini pengalaman saya yang mungkin berbeda dari kawan. Saya kira banyak hal yang bisa yang saya dapat. Saya sekolah di Eropa dan di Australia. Australia juga sebenarnya itu basicnya Eropa, Kang Dede ya, karena adalah mereka walaupun secara geografis adalah berada dekat ke Asia, tetapi kultur mereka, cara berpikir mereka adalah Eropa, ya. Mereka apalagi pada dasarnya mereka adalah orang-orang Inggris sebenarnya yang datang ke Australia ya, hampir sama seperti New Zealand juga. Jadi tapi Australia lebih multikultural karena selain berlatar belakang Inggris juga berlatar belakang Eropa Barat lainnya. Jadi dua-duanya sebenarnya basicnya adalah Eropa, Kang Dede ya, ke negara Barat. Nah, yang saya dapatkan tentu saja adalah pengalaman intelektual yang berbeda yang saya rasakan ketika di Indonesia gitu. Yaitu, oke. Saya misalnya yang merubah saya adalah cara berpikir, gitu kan. Cara berpikir saya bahwa saya kira mungkin saya tidak bermaksud untuk merendahkan yang ada di dalam negeri, tapi ini pengalaman mungkin sekarang udah berubah di dalam negeri bahwa kita dididik untuk berpikir kritis terhadap apapun yang kita terima, kan? Gitu ya, berpikir kritis. Maka critical thinking itu sangat penting. Nah, saya kira di kampus-kampus di negara barat itu critical thinking itu yang sudah diajarkan sejak universitas di semester 1 atau mungkin sejak mereka high school ya. Ini yang penting. Nah, critical thinking ini penting kita menjadi basic kita sebagai ilmuwan, sebagai akademisi, sebagai intelektual dan mungkin sebagai secara umum sebagai manusia modern yang beradab. Saya kira ini penting ya. Nah, itu critical thinking ini sangat penting saya kira, apalagi dalam konteks sekarang kalau kita terapkan saat sekarang ini di saat media sosial begitu dominan dan masyarakat menjadikan media sosial sebagai sumber utama informasi mereka, maka critical thinking ini menjadi sangat penting dalam konteks sekarang ya, untuk supaya kita tidak terjebak kepada dengan hoax, misinformasi atau disinformasi. Saya kira yang pentingnya. Yang kedua, kultur yang saya dapatkan, ya, kultur akademik. Nah, kultur akademik tentu bersifat sangat budaya yang berbeda dari budaya kita. Misalnya tadi dalam konteks meskipun kita secara pendidikan beda dengan pembimbing kita, dengan dosen kita, ya, mereka sudah profesor atau sudah doktor, kita atau baru S3, tapi mereka itu tidak pernah menganggap rendah kita. Mereka tidak pernah mengabaikan pandangan kita, apalagi sampai meremehkan pandangan kita. Apapun yang kita sampaikan dalam kelas atau secara komunikasi pribadi, mereka akan mengapresiasinya dengan baik. Nah, inilah prinsip di negara Australia dan Belanda yang saya tahu, sehingga ini
mendorong mahasiswa, kita sebagai mahasiswa untuk secara tidak takut untuk menyampaikan apa yang kita Betul, ya. pikirkan, Betul. yang kita rasakan, untuk kita bertanya tanpa ada perasaan segan, sungkan, takut. Tapi tetap ada nilai-nilai kesopanan di situ. Ya. Contoh tadi misalnya, kita di kelas pun tidak perlu memanggil mereka profesor, cukup namanya saja. Misalnya pembimbing saya David Hill. Kita panggil David aja, nah itu biasa. Atau yang kedua Gary Rodden, panggil Gary aja, baik itu di forum kelas, seminar, atau ketika ketemu di koridor. Karena kan kalau S3 di luar negeri itu kita menjadi bagian dari lembaga riset. Ya, Kita ya. mendapatkan kantor, mendapatkan komputer, mendapatkan meja. Nah, maka pergaulan sehari-hari dengan kita itu intensif setiap hari. Maka ketika itu pun egaliter itu sangat tampak sekali. Nah, dengan iklim yang egaliter itu akan tercipta hubungan yang bagus, yang sehat antara kita dengan pembimbing kita. Kalau dalam konteks sebagai mahasiswa S3 ya, atau sesama hubungan dosen dengan mahasiswa yang tidak terlalu jarak jauhnya, sehingga tercipta potensi kita itu akan nampak di depan mereka karena tidak ada barrier dari segi psikologisnya, saya kira itu. Itu saya kira yang sangat penting, yang membuat cara pola berpikir saya dari secara akademik seperti itu. Nah, yang lebih penting lagi Kang Dede, yang salah satu dari segi akademik juga perpustakaannya yang luar biasa Kang Dede. Nah, saya kira ini masih menjadi tantangan bagi kampus-kampus di negara kita, termasuk perguruan tinggi kita, perpustakaan. Perpustakaan itu orang selalu bilang the heart of university, kan, jantung universitas. Nah, itu betul-betul di sana terbukti menjadi jantung universitas itu. Bukan bagus secara fisik, tapi juga dalamnya juga bagus. Kalau di kita kan masih didulukan itu fisiknya bagus, Kang Dede ya. Di dalamnya kita nggak tahu. Seperti itu. Desainnya bagus. Bahkan kalau Kang Dede mungkin pernah ke Leiden kan, itu namanya universitas perpustakaan KITLV, pusat perpustakaan yang menampung bagai sumber-sumber kolonial baik Indonesia atau non Indonesia. Orang tidak menyangka bahwa itu adalah perpustakaan yang sangat luar biasa karena bangunannya biasa saja, dari segi di atas hanya satu bangunan. Tapi kalau lihat ke bawah itu bisa beberapa lantai ke bawah kan. Apalagi yang sudah biblioteknya di sana. Jadi seperti itu. Jadi itu adalah layanan ini perguruan tinggi perpustakaan yang sangat luar biasa, dan saya kira dirasakan juga di negara-negara lain bagi kawan-kawan yang studi di Amerika, di Jerman dan sebagainya. Jadi library itu betul-betul menjadi jantung universitas, dan kita sebagai mahasiswa betul-betul merasakan manfaat yang luar biasa dari perpustakaan itu. Bukan cuma koleksi yang banyak, yang luar biasa, tapi juga pelayanan yang luar biasa. Servisnya itu, servisnya servis maksimal gitu. Saya kira seperti itu. Belum lagi ada interlibrary loan. Kita bisa meminjam dari kampus lain hanya dengan mengklik pinjam dari kampus tempat kita ada, tanpa kita pergi kemana, nanti datang seminggu kemudian ke kita gitu. Betul, saya kira seperti itu. Nah, saya kira itu banyak nanti yang akan bisa sampaikan gitu, seperti itu deh. Kang Asep, pesan terakhir deh buat teman-teman yang sekarang sedang kuliah S1, kemudian mau lanjut ke S2 dan nanti berharap akan mendapatkan beasiswa juga seperti yang dialami oleh Kang Asep. Oke. Ini juga saya sering ketika saya memulai kelas saya, ketika saya mengajar, ini juga sering saya sampaikan kepada mereka supaya punya semangat yang tinggi dan wawasan luas. Saya katakan kepada mereka, janganlah jadikan tempat Anda kuliah sekarang ini terminal terakhir Anda untuk mencari ilmu. Jadi jadikanlah UIN Bandung ini, khususnya sosiologi ini, terminal Anda mencari ilmu. Oke. Tetapi selesaikanlah ke terminal-terminal lainnya untuk mencapai untuk memperoleh ilmu. Baik itu level pasca sarjana, nah sudah dibahas itu dengan obrolan PS dengan siapa namanya Alia ya, itu bagus. Baik, terminal yang kedua adalah pasca sarjana S2 dan S3. Tapi terminal juga dalam konteks geografis. Jangan jadikan Indonesia, apalagi Bandung, adalah tempat terakhir Anda kuliah atau mencari ilmu.
negara ini luas, bumi ini luas, Allah ciptakan bumi ini luas, pergilah ke negara-negara lain untuk memperoleh ilmu itu. Di luar Indonesia ada ASEAN, di luar ASEAN ada Asia, ada Eropa, ada Amerika. Pergilah ke sana untuk memperoleh ilmu sebanyak-banyaknya karena dunia ini luas. Itulah. Janganlah menjadi katak dalam tempurung supaya bahwa dunia ini luas, perluas wawasan Anda, jangan jadikan diri Anda katak dalam tempurung. Nah, untuk bagaimana untuk bisa mencapai 3 hal itu, saya yang tadi. Sekarang bagi Anda yang sedang kuliah, baik-baiklah dalam nilai-nilai Anda yang akademik itu, tapi jangan khawatir kalau dapat C, nggak usah perlu diulang lah. Apa-apa C juga bagus gitu kan. Karena mahasiswa ketika dapat C, mereka luar biasa panik, udah biasa saja, C juga bagus kan ya. Yang penting di atas 3 itunya IPK-nya seperti itu. Siapkan dalam akademik Anda. Dari sekarang, yang kedua adalah kemampuan bahasa Inggris Anda disiapkan kalau Anda ingin keluar ke negeri berbahasa Inggris. Kalau Anda ingin berbahasa Arab ke Timur Tengah, baguskan bahasa Arab Anda dari sekarang, atau berbahasa Jerman kalau ke Jerman, atau ke Spanyol dan sebagainya. Siapkan dari sekarang, masih ada waktu untuk mempersiapkan bahasa Anda. Kalau Anda mampu, ikut kursus ya. Nah, yang ketiga, siapkan mental Anda untuk tinggal di negeri orang. Nah, saya kira itu. Siapkan bahwa kita bisa hidup di negeri orang dengan baik, dengan prinsip bahasa Sunda, pindah cai, pindah tampian, gitu kan? Ciri sadesa, ciri saimah, cara sadesa itu kita ikutin supaya kita bisa survive ketika kita berada di negeri orang. Ini yang akan menunjang kesuksesan studi kita melalui beasiswa itu.